Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lukman dari RL2 Project. Untuk video kali ini kita akan mencoba melaksanakan praktik rangkaian elektro, yaitu untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, kita akan kembali lagi ke aplikasi Circuit Wizard. Di sini kita akan menggunakan aplikasi ini sebagai tools bantuan kita dalam mengerjakan atau melakukan implementasi rangkaian elektronika untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita bisa mencoba mensimulasikan. Kemarin kan kalau misalkan kita butuh power supply, nah di sini kita coba pakai power supply baterai saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya baterai berapa ini? Misalkan kita punya baterai 9 volt. Nah, ada baterai 9 volt, kemudian kita rangkaikan dengan rangkaian resistor secara seri dan secara paralel. Nanti kita akan bisa mendapatkan suatu pembagi tegangan ataupun suatu rangkaian untuk membagi arus. Nah, kalau secara teori ya, kita tahu bahwa kalau rangkaian resistor yang dirangkai secara seri itu nanti akan bisa membuat suatu pembagi tegangan ya, pembagi tegangan dimana kalau kita rangkaikan secara seri. Nah, kalau misalkan kita mau membuat istilahnya itu rangkaian secara paralel, itu nanti kita bisa membuat suatu pembagi arus, dimana suatu rangkaian kan itu pasti ada yang namanya tegangan dan juga ada namanya arus. Nah, di sini kita coba cek bahwa kalau misalkan kita rangkai suatu resistor secara seri, nanti kita bisa membuat atau bisa mendapatkan suatu tegangan yang berbeda-beda tergantung dari kombinasi dari resistornya ini ya. Kalau misalkan resistor ini 1 kilo, kemudian ini kita buat 1 kilo juga, nanti untuk output dari output resistor 1, resistor 2 itu nanti kira-kira akan mendapatkan tegangan berapa. Kalau misalkan ini dijadikan seri pasti akan terbagi ya. Kalau misalkan kita pakai output dari resistor 1 ini, nanti akan muncul berapa outputnya. Di resistor 2 juga berapa outputnya. Kalau misalkan resistornya sama, kan kalau ada rumusnya, jadi untuk mencari tegangan di R1 itu adalah R1 dibagi R totalnya berapa dikalikan sumber tegangannya. Jadi istilahnya kalau ini 1 kilo, ini 1 kilo, berarti kan setengah dikalikan 9 ya, berarti sekitar berapa? 9, setengah dari 9 berarti 4,5 ya, 4,5 volt. Di sini juga sama. Oke, kita coba pakai menggunakan multimeter ya. Multimeter, kita pakai multimeter ini kita geser saja ya. Ini kita geser. Nah, kemudian kita pakai untuk mengecek, berarti kita taruh sini supaya rapi, kita susun dulu. Kemudian yang ini kita taruh bebas lah di sini. Nah, itu nanti kita coba cek untuk tegangannya ya. Nah, di sini kita akan play. Nah, benar ya. Jadi tegangannya itu nanti akan muncul sekitar 4,49 atau 4,5 volt untuk di R1. Nah, kalau misalkan kita pindah, ini kita pindah untuk yang di R2, kira-kira hasilnya berapa ya? Untuk R2 1 juga ya. Nah, itu karena perbandingan dari resistor kedua resistor ini sama ya. Nah, nanti kita coba kalau misalkan ini kita ganti menjadi 2 kilo. Di R1 nilainya 5,99. Kemudian kalau di R1-nya, tadi R2 ya, mohon maaf. Ini R2, tadi R2, ini R1-nya. Kita cek tegangannya menjadi 3 volt. Jadi 3 volt.
Jadi untuk rangkaian seri ini berlaku bahwa kita bisa mengecek bahwa ini nanti, nah kita juga bisa ngecek animasinya nih kalau di aplikasi sirkuit wizard. Jadi alirannya ini nanti mengalir dari positif ke negatif ya, aliran dari kelistrikannya. Nah, kemudian kita coba menggunakan apa, arus ya, arus. Kita gunakan arus. Jadi kalau misalkan kita buat arus berarti kita ini kita lepas, kita sambungkan di sini. Kemudian ini kita sambungkan ke resistor. Lalu di AVO-nya kita arahkan ke miliampere. Dan kita play. Hasilnya arusnya sebesar 3 miliampere ya, 3 miliampere. Kita cek kalau di sini nggak muncul. Nah iya benar, 3 miliampere. Ini kalau misalkan kita ganti resistornya misalkan berapa? 1, ohm, buat 100 saja lah. 100 ohm. Nanti ampernya akan naik ya. Ampernya naik. Misalkan ini kita ganti juga menjadi 470. Oke. Hasilnya akan terjadi besar, lebih besar ya, 15 miliampere. Dan kalau kita lihat arusnya yang mengalir akan mulai cepat ya. Jadi semakin kecil nilai resistansinya, arus akan mengalir lebih besar. Ini sesuai dengan kalau misalkan kemarin di video kemarin simulasi untuk hukum Ohm ya. Nah, ini untuk rangkaian seri ya. Kalau misalkan kita buat rangkaian paralel, oke, kita buat rangkaian paralelnya. Ini kita lepas dulu, kita sambungkan ini, kemudian ini kita lepas, kita geser jadi berjejer gini ya. Kemudian ini kita sambung, ini kita sambung juga. Kalau kita misalkan cek tegangan dulu ya, tegangan dulu kita masukkan di sini, kita play. Nah, tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian ini hampir menuju ke 9 volt ya. Ini tertera atau munculnya 8,53. Nah, ini kalau misalkan kita pindah di sini, menghitungnya di sini ya, kemudian ini kita pindah sini ya, nantinya hasilnya juga akan sama karena ini satu jalur ya. Nah, nanti akan berbeda kalau misalkan kita cek dengan metode arus ya. Kita arahkan ke sini, kemudian ini kita lepas dulu, kita lepas, kemudian kita putuskan, ini kita sambungkan ke sini. Oke, kita play. Nah, arus yang mengalir pada R2 itu sebesar 18,12 miliampere. Kalau untuk yang arus yang pertama berarti ini kita geser ke sini. Ini kita juga geser, sambungkan ke sini. Yang ini kita taruh gini. Ini ke sini. Seperti ini ke sini. Kita cek. Di sini munculnya 1 berarti tidak terbaca. Nah, oke, kita ganti selektornya. Kemudian terlihat yang tertulis atau terbaca pada avometernya ini untuk arus pada R1 itu sebesar 84,5 miliampere. Jadi lebih besar karena resistor di sini nilainya 100 ohm, kalau yang di sini nilainya 470 ohm. Jadi untuk arus yang muncul atau arus melalui pada R1 itu lebih besar dari arus yang melalui pada R2. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman,
Jadi untuk video kali ini kita coba implementasikan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, bahwa dari teori itu bisa kita buktikan bahwa kalau misalkan kita buat rangkaian resistor ini secara seri, maka kita bisa membuat rangkaian pembagi tegangan. Namun kalau kita rangkai resistor ini secara paralel, nanti untuk setiap cabang itu nanti mempunyai arus yang berbeda, namun tegangannya sama. Oke, seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa teorinya sama dengan apa yang kita praktekkan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan untuk beberapa praktik elektronika dasar di video selanjutnya. Tetap pantengin video ini, channel ini, jangan sampai kalian terlewatkan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika merasa sangat terbantu untuk video kali ini. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.